Halo, selamat datang di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di destinasi yang indah inilah Satuan Tugas Perdagangan dan Investasi dari Business 20 atau B20 negara anggota G20 akan berkumpul. Mereka juga turut serta mengundang para pelaku usaha bisnis serta pemimpin dari Asosiasi Bisnis dan Industri untuk membahas mengenai tantangan pasca pandemi COVID-19 serta krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Di dalam forum B20 G20 ini juga mereka akan menggali lebih dalam mengenai strategi untuk perdagangan dan juga investasi agar mendorong lebih cepat mengenai pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi, dan juga tentunya mengenai pembangunan. Untuk ulasan selengkapnya, ikuti terus bersama dengan saya Bunga Cinka dan juru kamera Adi Andono hanya di Trade and Investment Task Force B20 G20 Public Dialogue and Panel Discussion berikut ini. B20 G20 Dialogue Trade and Investment Task Force digelar pada 23 September 2022 di Labuan Bajo. Lewat agenda bergengsi ini, perwakilan negara G20 dari bidang bisnis antusias membahas upaya menggenjot aktivitas perdagangan dan investasi menuju pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi. Sinta Kamdani, Chair of B20 Indonesia mengungkap, ini merupakan rangkaian agenda menuju KTT G20 yang berlangsung pada akhir tahun ini di Bali, di mana para pemimpin 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia berkumpul. Baik Bu Sinta, apa peran penting dari rangkaian B20 ini dalam pertemuan akbar KTT G20 yang akan diselenggarakan pada akhir tahun ini Bu Sinta? Jadi seperti diketahui, B20 ini kan Business Engagement Group dari G20. Jadi komunitas bisnis itu business leader dari seluruh dunia ada di B20 dan objektif daripada B20 itu sebenarnya tujuannya untuk bisa menghasilkan policy recommendation yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Nah, di dalam B20 sendiri itu kita memiliki 6 task forces dan 1 action council. Salah satu task forces-nya adalah ini, Trade and Investment Task Force. Ini adalah rangkaian acara, jadi dari inception meeting di Januari kan semua task forces sudah bertemu, ya dia masing-masing memiliki anggota-anggotanya, mereka sudah konsensus mencapai policy recommendation dan ini kemudian kita advokasikan kepada pemerintah dan nantinya di summit kita serahkan berupa komunike. Jadi nanti semua task forces kita akan compile dan dijadikan komunike yang nanti akan disampaikan kepada Presiden pada saat B20 summit bulan November. Jadi ini juga kesempatan memang kita mensosialisasikan mengenai B20 dan juga membawa proyek-proyek Indonesia untuk juga disampaikan. Jadi kita ini sekalian B20 tapi juga promosi Indonesia lah kasarnya gitu. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari yang biasanya. Di sini Satuan Tugas Perdagangan dan Investasi juga berupaya memfasilitasi dialog seputar penerapan rezim perdagangan dan investasi global pasca pandemi yang terbuka, adil, dan efisien. Selain itu, bakal ada warisan khusus dari penyelenggaraan B20 G20 di Indonesia. Arif Rahmat, Chair of B20 Trade and Investment Task Force menjelaskan, warisan ini merupakan hasil pemikiran sepanjang agenda B20 G20 untuk sektor perdagangan dan investasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit, ini sebetulnya tujuan utama dari Trade and Investment Task Force B20 ini seperti apa sih Pak Arif? Terlebih untuk agenda di tahun 2022 ini. Ini legacy project kita tentang inclusivity. Ya. Jadi kita ada program bagaimana kita itu mengajak banyak-banyaknya partisipasi dari business community untuk menandatangani suatu komitmen atau pledge yang kita menggunakan yang framework yang namanya inclusive closed loop flywheel model. Jadi idenya adalah kalau kita bisa bayangkan sebagai wheel gitu ya, roda gitu ya. Tengahnya itu adalah UMKM dan juga marginal society ya yang ekonominya susah. Sementara rodanya itu sendiri
terdiri dari multi stakeholders, dari business community, government, financial institution, akademisi, dan juga civil societies, di mana tugas kita adalah embrace dan nurture UMKM ini agar sumbatan-sumbatan seperti akses to financing, akses ke pasar, teknologi, know-how, itu bisa kita buka dan mereka bisa tumbuh jauh lebih cepat. Sehingga kita gotong royong, bukan saja mereka produktivitasnya naik, tapi mereka juga bisa menjaga lingkungan sekitar mereka. Jadi ini adalah pertemuan yang sangat bagus dari kesejahteraan atau economic empowerment daripada UMKM, tapi juga lingkungan hidup. Begitu. Jadi itu salah satu contoh, kita mau ada program dengan pemerintah, bagaimana sih kita ada piloting project, kalau kita menyisihkan sebagian daripada profit kita untuk membangun value chain ini, kemudian mungkin bisa ada tax deductible yang lebih tinggi. Dan mungkin nanti juga kita bekerja sama media, ada indeks, inclusivity index, hijau, kuning, merah. Jadi itu buat yang hijau itu suatu kebanggaan, buat yang merah ada peer pressure, seperti itu, Mbak. Dalam B20 G20 Dialogue Trade and Investment Task Force juga hadir perwakilan dari pemerintah selaku regulator yang turut mendukung perdagangan serta investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Caranya, setiap negara didorong berkontribusi lebih besar dalam rantai pasok dan rantai nilai global. While trade and investment are indeed catalysts for resilience and competitive in economic growth, we also need to strengthen the industry sector which can impact on production, added value input. Therefore, we can fulfill our national needs and maintain the stability of trade balance. In this unprecedented condition, we need to tackle global challenge. Global challenge can only be effectively addressed through multilateral platform. Therefore, I support the strengthening multilateral mechanism, especially in direct to ease business climate by reducing export and import barriers. To this extent, as faithful member of WTO, Indonesia support the result of MC12, known as the Geneva Package. Indonesia believes it is also the moral responsibility for G20 members to support this outcome. We also need to maintain global supply chain, implement relevant and inclusive trade regulation, and safeguard the availability and affordability of food price. Satuan Tugas Perdagangan dan Investasi B20 pun telah memformulasikan 4 rekomendasi yang dipaparkan dalam B20 G20 Dialogue Trade and Investment Task Force. Rekomendasi ini mendapat apresiasi positif dari para peserta acara. Salah satunya terkait memfasilitasi inovasi, digitalisasi, dan adopsi teknologi untuk mendukung pengembangan dan mitigasi krisis global di masa depan. Saat ini kita tahu ya bahwa ada banyak sekali ketidakpastian ekonomi, mulai dari perang antara Rusia Ukraina, lalu juga kita masih pasca pandemi, meskipun sudah mulai bergeser ke endemi juga ya Pak ya. Lalu timbullah banyak krisis, ini ada krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Nah ini bagaimana sih Pak dari sektor perdagangan dan investasi ini memiliki strategi agar bisa berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi ini Pak? Sektor perdagangan dan investasi ini sangat-sangat penting gitu kan dalam kalau kita ngomong pemulihan ekonomi, membangkitkan ekonomi kembali itu sangat penting, ya kan. Kalau orang nggak berdagang, nggak investasi, ya nggak bangkit lah, gitu kan. Nah ini makanya dan oke itu nomor 1, nomor 2 adalah kita suka nggak suka, mau nggak mau kita bagian dari perekonomian global. Nah jadi dari situ kita melihat bahwa memang kita harus punya konsensus multilateral. Nah itulah B20 perannya kita ya. Jadi kita memang sangat menekankan konsensus dengan 139 negara itu bahwa perekonomian global itu harus open, fair, inklusif. Jadi harus inklusif, harus adil, dan harus terbuka. Termasuk reformasi WTO kita bilang. Jadi di situ kita sangat menekankan. Ini harus terbuka, harus melibatkan semua pihak. Nah, selain itu kita juga sangat menekankan digitalisasi, ya kan? Bagaimana menggunakan digitalisasi dan teknologi untuk menyongsong masa depan lah, termasuk juga membawa UMKM ya. Nah, UMKM juga sesuatu yang sangat penting. UMKM itu kita merasa ini penggerak ekonomi, bukan hanya Indonesia, di mana-mana UMKM itu kan. Jadi kita pingin
UMKM itu menjadi jantung hatinya lah dari rekomendasi B20 kita ini. Nah, jadi dari situlah kira-kira strategi kita. Di sisi lain, sektor perdagangan dan investasi perlu dipacu agar berdampak bagi pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Asa perdagangan dan investasi untuk pemulihan ekonomi begitu besar. Komitmen dari peserta forum B20 bakal mendorong rekomendasi menjadi realisasi yang berarti bagi denyut nadi ekonomi. Demikian laporan kami dari Trade and Investment Task Force B20 G20 Public Dialogue and Panel Discussion, di mana forum komunitas bisnis internasional ini merefleksikan peran swasta dalam ikut andil untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berimbang, dan juga berkelanjutan. Mari kita nantikan aksi konkret dari sektor perdagangan dan juga investasi untuk ekonomi yang lebih kuat dan juga tentunya mensejahterakan masyarakat. Dari Labuan Bajo, tim liputan CNBC Indonesia, sampai jumpa.